Halo teman-teman semua. Hola. Sesuai dengan judul video kali ini, aku dan teman-temanku dari kelompok 10 bakal ngejelasin ke kalian cara membuat floor plan di SketchUp. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk kita lanjut ke tahap pertama. Sebelumnya perkenalin, namaku Nisrina. Salam kenal. Yuk kita lanjut lagi ke videonya. Nah, oke teman-teman sekalian, kita masuk di tahap pertama. Di tahap pertama ini, aku bakal ngajarin kalian cara buat bentuk dasar untuk floor plan sendiri. Sebelum masuk ke floor plan, kita harus pastiin dulu ukurannya. Aku mau mastiin ukurannya udah meter. Caranya, klik window, model info, ke units, terus aku rubah formatnya jadi desimal, satuannya meter. Sebenarnya ada satuan lainnya yang bisa kalian gunakan. Terus aku presisinya aku ubah jadi 0,00 meter, lalu aku close. Nah, dari sini aku mau buat balkon. Caranya klik R untuk rectangle. Aku mau panjangnya 2, lebarnya 1, berarti aku tulisnya 1,2, lalu aku enter. Bagi teman-teman nih kurang yakin dengan ukurannya, kalian bisa klik T, lalu kalian ukur. Nah, dapat sih ada 2 meter sesuai keinginan. Kita bisa lanjut ke ruang selanjutnya, aku klik R lagi. Aku mau buat ruangan yang isinya ada kamar tidur atau ruang tidur, kamar mandi, dan dapur. Maka aku mau buat ukurannya 5,5,3,5, lalu aku enter. Nah, kalau misalnya ukuran lebarnya itu lebih besar, maka otomatis si rectangle atau persegi panjang ini akan membentuk ke arah horizontal. Aku move dulu. Selanjutnya aku mau buat guide point di titik sini ke bawah sepanjang 0,75, lalu aku enter. Lalu dari sini aku move si balkonnya ke titik guide point yang udah aku buat. Oke, udah jadi. Sebenarnya kita tinggal buat ruang tidur, kamar mandi, sama dapurnya. Aku bakal buat sekat dengan lines. Ininya sepanjang 3.6. Aku enter, aku cari. Nah, ini berarti 3.6 nya nih. Aku tarik garis. Oke, dari sini untuk kamar mandinya aku bakal buat 1, aku enter. Ini berarti 1 meternya, aku tarik. Oke, sebenarnya ini bentuknya udah jadi secara keseluruhan apa yang ingin aku buat. Selanjutnya mungkin aku bakal nambahin dimensi. Untuk dimensi sendiri, kalian yang belum punya toolbar di sebelah kiri ini, kalian bisa klik view, toolbar, terus kalian jangan lupa checklist large toolsetnya. Terus sebelum masuk ke dimension, ada yang mau aku ubah, jadi aku ke Windows dulu, model info, dimension, aku ubah endpoints-nya di slash. Oke. Nah, aku klik icon dimensionnya, aku klik satu titik ke titik lainnya, tarik titik satu ke titik lainnya, dan kalian bisa lakukan ini secara berulang. Oke. Nah, kalian juga bisa buat dari titik sini ke titik paling ujung, kalian tarik. Oke. Nah, mungkin untuk bentuk dasar segini dulu. Oh ya, pengingat untuk dimensi ini kalian bisa taruhnya di awal maupun di akhir, gimana nyamannya kalian. Oke. Mungkin segitu untuk tahap pertama. Selanjutnya tahap kedua bakal dilanjutin sama Reza. Oke. Terima kasih Nisrina.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabi Tatiana dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Miss Trina tadi dan membahas tentang offset. Nah, jadi pertama-tama saya akan membahas dulu nih, apa sih itu offset? Jadi offset itu merupakan ketebalan dinding guys. Misalkan nih kita punya satu rumah. Nah, rumah itu kan memiliki banyak ruang-ruangan gitu kan. Nah, ruang-ruangan itu dibatasi oleh dinding dan ketebalan dinding itu dinamakan offset. Jadi, untuk membuat offset di SketchUp, kita langsung aja masuk ke prakteknya. Nah, jadi langkah pertama itu kita pencet toolbar logo ini di daerah toolbar. Yang ini guys, kita klik, lalu kita drag ke ruangan, kita berikan offset, kita klik, cukup klik sekali, kita tinggal klik untuk kedua kalinya. Nah, begitu deh, itu caranya untuk membuat offset. Gampang kan? Nah, tapi ada cara yang lain nih. Cara yang kedua, kita undo dulu, Command Z. Cara yang kedua untuk membuat offset itu, caranya sama, pencet logo offset di tools, lalu kita klik. Nah, sebelum kita klik untuk kedua kalinya, kita masukkan dulu nih, angka berapa sih ketebalan dinding yang kita ingini. Nah, di sini aku akan memasukkan angka 0,15, karena itu merupakan ukuran standar dinding. Walaupun begitu, dinding memiliki ketebalan berbeda-beda karena tergantung dengan material apa dan bagaimana cara dinding itu dibuat. Nah, setelah di sini aku masukkan distance atau lebar dindingnya, aku tinggal klik enter. Nah, begitu jadi deh. Cara yang kedua ini aku lebih saranin karena dengan menggunakan cara ini kita bisa memiliki offset dan ukuran dinding yang sama. Karena kita bisa mengatur kelebaran dindingnya. Cara yang ketiga dalam membuat offset itu, kita bisa langsung pencet di keyboard huruf F. Dengan begitu, secara otomatis mouse kita akan berubah menjadi tools offset. Caranya sama, kita klik sekali, kita drag, ketik angka yang kita ingini, 0,15, lalu enter. Lalu kita ulangi di ruangan-ruangan sisanya. Nah, jadi deh, sekarang semua ruangan sudah memiliki offset atau ketebalan dindingnya. Nah, tapi guys, bisa dilihat di sini. Di sini kan ada balkon nih. Nah, balkon pada dasarnya kan tidak memiliki dinding karena dia tidak menempel pada tetangga. Sehingga di balkon ini tidak dibutuhkan offset. Jadi kita bisa langsung hapus. Caranya kita pencet select di toolbar atau kita bisa langsung pencet space di keyboard kita. Nah, lalu kita bisa langsung klik garis yang ingin kita hapus, lalu delete. Jadi kita langsung klik and delete. Nah, sekarang balkonnya sudah kosong dan tidak memiliki dinding seperti yang kita mau. Langkah berikutnya nih, di sini bisa dilihat ini ada dinding yang double guys. Nah, ini nggak boleh nih guys, dindingnya itu nggak boleh ada yang double. Jadi langkah selanjutnya itu kita nyatuin dinding-dinding ini. Caranya kita pencet line di toolbar atau bisa langsung pencet L di keyboard. Dengan begitu mouse-nya akan langsung berubah menjadi line. Lalu kita satukan dengan cara kita garisin bagian seperti ini. Dalam menggaris, jangan lupa untuk selalu mengikuti absis yang ada. Dalam kasus ini, aku mengikuti absis merah agar yang kita buat tetap tegak lurus. Selalu mengikuti absis merah. Ingat. Lalu kita pencet select lagi, lalu delete. Sama seperti ini, kita delete ini juga. Lalu ini kita garisin lagi, bagian ini. Kita sambungkan. Lalu kita select. Lalu delete. Select, lalu delete. Terakhir kita select, lalu kita delete.
Nah, jadi deh guys, begitu cara kita membuat offset atau ketebalan dinding di denah dalam SketchUp. Gampang kan? Nah, kalau begini, aku kadang kalau misalkan offsetnya sudah jadi, untuk mengecek in case ada kesalahan, aku suka menggunakan tools ini. Namanya push or pull. Nah, dengan tools ini, denah kita akan berubah menjadi bentuk 3 dimensi. Tapi dengan begitu, kita bisa melihat kira-kira sudah semua dinding belum sih tersambung seperti ini. Gitu guys cara bikin offset atau ketebalan dinding di SketchUp. Sekian tutorial dari aku, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Raihan. Silahkan Raihan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 21020120140140176. Untuk tugas DKG dalam membuat floor plan menggunakan software SketchUp. Nah, di sini saya mendapat bagian ketiga, yaitu untuk membuat bukaan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Babet dan Kak Rislina sudah mengerjakan bagian pertama dan bagian kedua. Oke, kembali ke bukaan. Di sini saya akan menggunakan bukaan. Yang pertama ada di sini, bukaan jendela. Yang kedua di pintu masuk, di ruangan sini, di ruangan sini, dan di ruangan sini adalah pintu. Nah, untuk toolsnya saya menggunakan tools line. Langsung aja untuk pembuatan jendela. Kita langsung midpoint di sini 1,65 1,5 ya. Kita langsung membuat ukuran jendela di sini. Saya akan membuat ukurannya 0,9 untuk jendela. 0,9. Udah sama kosennya ya, ntar 0,1 jadi 0,1, 0,1, 0,7 jadi 0,9. Nah, langsung ini aja, tarik garis tengah midpoint sini. Oh iya, ini kemungkinan denah floor plan untuk apartemen yang bagian ujung ya. Kita menggunakan jendela di sini dikarenakan ini ruang apartemen yang sebelah ujung, agar bisa dapat melihat ke gedung atau pemandangan di samping apartemen. Dan kemungkinan juga jendela ini menggunakan vertical plane atau horizontal plane, jadi kayak jendelanya nggak bisa dibuka gitu, kita pakai tirai gitu juga. Nah, untuk bukaan yang kedua di sini untuk toolsnya pakai line masih sama, kita langsung garis ke sini. Dari sini ke sini ukuran pintunya saya menggunakan 0,7. Nah, ini langsung pakai tools erase ya, kita hapus saja. Ini untuk pintu masuknya. Kemudian di bagian ruangannya sini toolsnya masih sama, kita masih pakai tools line. Langsung tarik garis saja di sini 0,3. Kita kasih jarak ya untuk pintu yang di daerah sini ya, 0,3. Ukuran pintunya masih sama 0,7. Tarik garis sini. Oke. Langsung kita erase. Nah, untuk pintu yang untuk menuju ruang ke sini, kita langsung aja kita kasih jarak yang sama 0,3 di sini sampai sini 0,3. Udah. Terus kemudian ukuran pintu masih sama 0,7 ya. Lalu kita erase. Nah, udah. Kemudian untuk yang pintu yang menuju ke balkon, langsung aja ke midpoint sini, kanan kiri pintunya. Jadi di sini ada dua ya, di kanan sebelah kanan sama sebelah kiri. Ukurannya masih sama juga, kita masih pakai 0,7. Di sini 0,7 dan di sini 0,7 dan tarik garis. Pakai tools yang sama, line sama erase. Nah, ini ya kurang lebih untuk bukaannya gini ya. Ini pintu masuk, kemudian ini pintu untuk masuk ruangan, ini ke ruangan yang sini, dan ini untuk ke balkon. Oh ya, tidak lupa untuk kalau kalian ingin melihat ukurannya, tinggal klik T pada keyboard, itu tools tab measure tools. Terus kita lihat ya ukurannya ya, pas atau enggak. 0,7. Yang sini juga untuk jendela 0,9. Sini juga di USB sini 1,4, 0,7 sama 0,7. Nah, jadi segitu aja untuk bagian ketiga, yaitu dalam bukaan.
Untuk bagian selanjutnya dalam membuat pintunya, saya akan serahkan kepada Kak Farah Zahira. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Nisrina, Kak Elizabeth, dan juga Kak Rehan atas pembuatan floor plan ini. Dan sekarang saya akan melanjutkan pembuatan floor plan-nya di bagian pintu. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Zahira dengan nomor NIM 210201201405153. Di sini saya akan membuat pintu dan akan meletakkannya di bukaan-bukaan yang sudah dibuat oleh Kak Rehan. Nah, yang pertama itu dalam membuat pintu kita harus bikin si kotak yang ada di bawah sini. Terus habis itu bikin pintunya, baru kita bikin arah bukaan pintunya seperti itu. Dan untuk tools yang akan saya pakai itu ada rectangle di sebelah sini di shape, atau kita bisa pencet R langsung dari keyboard, dia bisa langsung ke arah rectangle. Dan juga selanjutnya saya akan menggunakan arc atau ini buat ngebikin lengkungan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita langsung pencet A dari keyboard seperti itu. Terus saya juga akan menggunakan tape measure tool. Ini fungsinya untuk mengukur ukuran gitu. Dan yang selanjutnya saya akan menggunakan rotate. Rotate ini untuk memutar arah dari pintunya. Jadi misalkan dari arah sini saya pengen bikinnya seperti itu. Nah, jadi kita rotate. Dan juga saya akan menggunakan move. Ini untuk memindahkan posisi pintunya seperti itu. Nah, cara pertama untuk membuat pintu adalah membuat kotak yang ada di bawah sini. Nah, caranya itu kita pencet R, terus kita bikin itu dengan ukuran 0,05 kali 0,15. Tinggal enter. Nah, terus untuk membuat ininya jaraknya, sebelumnya saya membuat jaraknya ini saya samakan dengan bukaan yang ada di sini. Jadi bukaan ini itu ukurannya 0,7 meter. Jadi untuk membuat pintunya lebarnya itu saya membuatnya tuh 0,6. Nah, kenapa 0,6? Karena dari si kotak yang ada di sini itu dia ukurannya 0,05. Nah, 0,05 ini ada dua, berarti kan jadinya 0,1. Jadi sisa yang ada di tengah-tengah ini tinggal 0,6 seperti itu. Jadi sekarang saya akan membuat ininya, arahannya, jaraknya sebanyak 0,6. Nah, kemudian tinggal kita bikin lagi nih kotak yang sama seperti ini, tapi di ujung sebelah sini. Ada dua cara. Ini cara yang gampang, tinggal di copy paste, yaitu dengan cara Ctrl C kemudian Ctrl V. Ini kita bisa langsung mendapatkan bentuk yang sama, dan kita taruh di ujung sini yang udah langsung ada ini titik-titiknya, ada guide point-nya gitu. Nah, dipencet. Nah, mereka udah sejajar dan udah ada di ujung yang kita mau. Atau bisa juga kita ngebuat dengan hal yang sama, jadi pencet R, terus kita bikin, jangan lupa ini kita mulai dari guide point-nya biar dia berada dari ujung, dimulainya nggak di sini atau nggak di mana gitu, biar kita gampang juga. Terus dipencet, kita buka dulu, terus kita ketik ukurannya itu sama kayak tadi 0,05 kali 0,15 gitu. Nah, yang selanjutnya kita bikin pintunya. Nah, ini kan pintunya yang udah saya buat, contohnya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang saya pengen buat pintunya dari sebelah kanan. Caranya itu sama, kita tinggal pencet R, karena sama-sama rectangle, sama-sama kotak, jadi kita tinggal pencet R. Terus jangan lupa kita bikinnya dari sini, dari ujung gitu. Jadi biar dia ini posisinya langsung ada di ujung, biar kita nggak usah ngemindah-mindahin lagi, nggak usah kita move lagi. Terus kita bikin kotaknya dengan ukuran 0,50, kali 0,04 seperti itu. Nah, jadi nih kayak gini. Nah, selanjutnya kita pakai arc untuk bikin bukaan arah bukaan pintunya. Karena pintunya ini ada di sebelah kanan, berarti kan arah bukaan ini dari sini ke sini kan. Nah, jangan lupa ini dari ujung sini, dari end point yang di sini ke ujung yang ada di sini seperti itu. Terus kita tinggal geser dan kita atur ukuran itu 0,15. Jadi deh kayak gitu. Nah, ini bisa dihapus aja yang ukuran yang tadi kita delete. Nah, ini setelah jadi pintunya, tinggal kita tinggal kita pindahin ke tempat bukaan-bukaan yang ada di sini. Nah, ini kan bukaannya miring nih pintunya, arahnya. Nah, sedangkan kita bikinnya lurus begini. Gimana nih caranya biar dia bisa tiduran? Nah, kita tinggal rotate aja nih, rotate, ambilnya dari ujung ke ujung, terus kita rotate. Nah, biasanya ini udah ada langsung hijau-hijau, jadi kita udah tahu nih kalau dia udah lurus kayak gitu. Kalau miring gini kan dia masih, kalau belum hijau kan dia masih miring nih. Nah, kalau udah hijau ini berarti dia udah lurus kayak gitu. Nah, udah, terus tinggal kita pindahin. Nah, sebelumnya kita copy dulu nih biar memudahkan juga. Jadi kita copy, terus kita paste. Jadi kita punya dua, karena untuk pintu di bagian depan sini, pintu di bagian depan, dan juga pintu di depan kamar gitu. Karena mereka nih arahnya sama.
kayak gitu. Nah terus kita tinggal pindahin. Nah cara pindahinnya itu pencet move, terus kita jangan lupa ngambilnya dari ujung biar kita nanti langsung ketemu sama ujung yang ada di sini. Nah kayak gitu. Jadi dia nih pintu yang ada di depan. Nah sekarang kita pindahin pintu buat yang di kamar. Caranya sama, pakai move. Sebelumnya tadi aku drag dulu semuanya biar semuanya pindah kayak gitu nih, tinggal di drag aja semuanya. Terus habis itu di move. Jangan lupa ngambilnya dari tengah, terus taruh di tengah. Ngambilnya dari ujung, taruhnya di ujung kayak gitu. Nah ini udah jadi nih pintu yang di sini, pintu yang sebelah buat di depan sama pintu yang di kamar. Nah ini aku paste lagi pintu yang tadi buat kita bikin pintu yang dari balkon. Ini sebelumnya aku rotate dulu biar dia lurus. Oke. Oh ya ini kan kamar mandi nih. Aku juga mau taruh nih pintu buat di kamar mandi. Sebelumnya di copy dulu terus di paste. Nah udah gitu tinggal kita move deh kayak tadi caranya, ngambilnya dari ujung dan ditaruhnya di ujung kayak gitu. Nah udah jadi nih pintu yang di depan, di kamar mandi dan juga di kamar. Sekarang kita tinggal bikin pintu yang ada di balkon. Nah pintu yang ada di balkon ini kan dua pintu gitu kan, sedangkan yang lainnya satu nih. Nah gini nih caranya buat bikin dua pintu. Kita ini ada dua kan pintunya, ini udah arah yang sama nih, udah arah yang berlawanan. Caranya itu tinggal kita deketin aja nih, bentar kita deketin dulu. Oke. Nah udah dekat kayak gini, kita ukur. Sebelumnya ukur yang ada di sini dulu, dia nih bukaannya lebarnya berapa. Nah karena ada dua pintu, karena tadi kan satu bukaan pintu aja yang di sini 0,7, harusnya di sini 1,4. Dan bener nih ini 1,4, berarti dua kalinya pintu yang di sini. Nah tinggal kita bikin aja nih. Kita kan nggak perlu ini nih yang di tengah-tengah ini, kita hapus aja. Nah kita bikin ukurannya dulu. Berarti tadi kan 0,7 dikurang 1 berarti 1,4 ukurannya dikurang 1 jadinya 1,3. Jadi kita bikin ukurannya 1,3 gitu. Nah baru nih si yang tadi ini mereka dipindahin, kita move dari ujung ketemu ke bawah lagi. Oh ya jangan lupa supaya kita tuh jangan sampai ke bawah nih sama yang lainnya. Nih kayak gini, biar yang ke bawah ini cuman si pintunya aja. Nah ini tinggal kita move dari ujung ke ketemu ujung kayak gitu. Nah kita cek dulu sebelumnya, ini udah 1,4 belum panjang pintunya. Nah udah 1,4 berarti udah bener nih. Nah tapi ini kendalanya kenapa nih dia nggak nyatu. Jadi kita bikin lagi nih ulang, yang ini kita hapus ya. Nih yang ini kita hapus. Aku bikin line dulu. Nah line ini ada di sini, atau kita juga bisa langsung pencet L yang ada di keyboard. Nah ini kita bikin garis dulu, garis bantu. Nah udah bikin garis bantu kayak gini, aku mau bikin garis tengah. Kita cari dulu garis tengahnya mana. Nah ini dia nih, ada midpoint. Nah tinggal bikin garis ke atas. Terus abis itu kita tinggal pakai arcnya deh, dari ujung ketemu ke ujung. Jangan lupa ininya 0,15. Dengan hal yang sama kita bikin juga yang sebelah sini, dari ujung ketemu ujung ukurannya 0,15. Nah udah kayak gini, tinggal kita buang yang nggak perlu, kayak yang tadi nih, yang tengah-tengah ini kan cuma garis bantu. Nah kan tadi garis bantu yang di tengah udah dibuang nih. Nah ini juga nih yang di bawah sini, garis yang tadi kita bikin kita buang juga, karena kita nggak perlu, tadi cuma buat bikin garis bantu buat bisa nentuin tengah-tengahnya sini. Jadi langsung kita buang, sama ini juga bisa kita buang. Nah udah deh nih jadi pintu buat di balkon. Nah tinggal kita rotate buat nyamain sama yang ada di sini, karena dia posisinya miring, sedangkan ini kan berdiri. Tinggal kita miringin tinggal pakai rotate sama kayak tadi. Ini rotate, terus ambil dari ujung ketemu ke ujung, terus kita tarik ke atas sampai ketemu hijau. Nah udah nih dapet hijau, kita klik deh. Nah terus terakhir tinggal kita move deh, jangan lupa ngambil dari ujung ketemu ke ujung sebelah sini. Sebentar, ini geser dulu. Nah ketemu ke ujung. Nah udah deh jadi nih, pintunya udah ada semua kayak gitu deh, selesai bikin pintunya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Davi untuk pengisian furniture. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Nisrina, Kak Elizabeth, Kak Raihan, dan Kak Farah yang telah membuat floor plan ini sampai pada tahap yang sekarang ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap finishing, di mana kita akan memberikan warna, material, dan juga furniture yang akan mempercantik floor plan yang akan kita selesaikan ini. Pertama sekali kita akan membuat bidang di floor plan ini menggunakan tools line, yang dimana berfungsi agar floor plan ini bisa kita kenai warna maupun kita beri material. Selanjutnya
kita akan memberikan warna dan material menggunakan tools yang bernama Paint Bucket. Di sini kita memberikan warna hitam untuk dinding. Dan juga kita menggunakan warna putih untuk mewarnai kusen, pintu, dan juga jendela. Setelah selesai, kita akan memberikan material di lantainya. Pemberian material ini sesuai dengan kesukaan dan kepuasan masing-masing, jadi tidak ditetapkan, jadi dibebaskan. Di sini kita akan memakai material ini untuk lantai yang di dalam. Oke, lalu kita memakai material ini untuk lantai di daerah balkon. Juga kita akan memakai material ini untuk di kamar mandi. Setelah selesai kita mewarnai dan kita beri material, lalu kita akan melengkapinya dengan furniture yang akan mempercantik floor plan kita ini. Cara memberikan furniture-nya itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah cara manual, yaitu kita membuat sendiri furniture yang kita mau menggunakan tools-tools yang ada di SketchUp ini. Juga ada jalan pintas, yaitu menggunakan fitur 3D Warehouse yang disediakan oleh SketchUp, di mana objek-objek yang ada sudah jadi, baik objek 3D maupun objek 2D. Itu bisa kita ambil dari pertama klik window, lalu klik 3D Warehouse. Akan muncul tampilan seperti ini. Bentar. Di sini terdapat banyak objek-objek yang sudah jadi, baik 3D maupun 2D. Untuk perencanaan pertama sekali, kita akan menggunakan tempat tidur atau kasur. Kita klik bed. Lalu bebas terserah keinginan kita ingin memakai objek yang mana. Kita klik download, baru kita klik yes. Tunggu sampai dia ke download, baru kita arahkan ke floor plan kita. Karena terlalu besar dan posisi yang salah, kita bisa merotate objek yang sudah kita letak di sini. Kita bisa menggunakan tools yang namanya scale, atau bisa kalian klik di keyboard progress sesuai kemauan kita. Lalu kita geser. Oke. Setelah itu kita akan melengkapi floor plan ini dengan TV dan mejanya. Kita bisa mengambilnya juga dari fitur 3D Warehouse. Kita cari, bisa di produk, bisa di model. Kita cari sesuai keinginan dan kesukaan kita. Sama seperti tadi, download, baru klik yes. Lalu tinggal kita arahkan ke floor plan kita. Kita geser-geser. Jika terasa kebesaran, bisa kita kecilkan menggunakan tools scale. Kita geser. Nah, begitu juga jika kita ingin menambahkan furniture lainnya melalui 3D Warehouse. Jadi untuk lainnya sudah saya siapkan. Nah, ini ada di toilet, ada mejanya, dan di daerah dapur. Lalu tahap selanjutnya itu kita akan menandakan ruangannya menggunakan 3D text. Kita bisa buat kita arahkan di sini sesuai ruangan yang ingin kita namai. Kita kecilkan juga menggunakan tools scale. Kita buat lagi.
Begitu juga jika kita ingin menamai ruangan-ruangan yang lain. Beberapa sudah saya siapkan. Oke, akhirnya floor plan kita sudah selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian video dari kelompok 10, dan jangan lupa untuk klik like, klik komen, subscribe, dan tentunya di share sebanyak-banyaknya teman-teman kalian. Dah, sampai jumpa.